Smart Viewers, dunia arsitektur terus mengalami perkembangan bukan hanya dalam hal desain visual atau teknologi bangunan, tapi juga dalam upaya menjawab tantangan lingkungan hidup. Dalam kegiatan Binus Book Review kali ini, Binus University menghadirkan buku keempat karya Dr. Arsitek Yanita Mila Ardiani, ST, MT, IAI, dosen arsitektur Binus University. Buku ini membahas secara lengkap konsep dan prinsip sustainable architecture atau arsitektur yang ramah lingkungan. Isinya tidak hanya berhenti pada tahap desain arsitektur dan bangunan aja, tapi juga meluas hingga tingkat kawasan dan kota yang berkelanjutan. Perkembangan arsitektur pun tak lagi hanya soal estetika, tapi juga berhubungan dengan lingkungan sehat, perkotaan yang berkelanjutan, dan kawasan hunian yang mendukung kesehatan penghuninya. Nah, Smart Viewers, itu tadi seputar pembahasan Binus Book Review Sustainable Architecture. Sekarang kita dengerin langsung cerita menarik dari penerbitnya yuk. Ini sebenarnya waktu itu karena ada penugasan saya di full timer Binus ya. Waktu itu saya masih SCS itu untuk membuat course outline sama OR dari Sustainable Architecture ini untuk mata kuliah Sustainable Architecture. Nah, di situ saya mencoba menyusun topik-topiknya, kemudian akhirnya saya coba tuliskan juga dalam format buku. Akhirnya saya tawarkan ke penerbit Erlangga dan akhirnya penerbit Erlangga sangat appreciate sekali karena waktu itu tema Sustainable Architecture di 2014 itu masih baru, sehingga langsung diproses dan diterbitkan hanya dalam waktu 4 bulan gitu. Dan itu waktu itu konsep yang sangat belum ada di Indonesia gitu ya. Binus yang pertama kali untuk menerbitkan buku dengan konsep Sustainable Architecture karena sekarang udah berkembang, udah ada SDG, udah macam-macam kan. Ini 2014 ya, hampir 11 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari situ akhirnya buku ini menjadi sebuah buku textbook, buku ajar yang bisa digunakan untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh jurusan arsitektur di Indonesia. Jadi buku saya ini bercerita tentang kumpulan semua prinsip-prinsip teori konsep arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture yang ada di dunia. Dari mulai pertama saya kumpulkan dari berbagai macam sumber reference, kemudian saya compile gitu dan saya memberikan sebuah prinsip-prinsip dari hasil compilation itu yang terkait dengan sustainable architecture itu apa aja. Ada 8 item prinsip-prinsipnya, kemudian saya olah menjadi dari pendekatannya mulai dari sustainable urban development, satu ruang lingkup kawasan kota dulu, bagaimana desain sustainable architecture itu. Kemudian yang kedua adalah sustainable urban neighborhood-nya dalam skala kelurahan kecamatan di dalam satu kota itu konsep sustainable architecture seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah bangunan. Jadi arsitektur nggak hanya bangunan ya, dari kota, kemudian lingkungan, dan akhirnya yang terakhir bangunan. Nah, bagaimana konsep arsitektur sustainable architecture building-nya itu seperti apa. Banyak sekali konsep yang hadir seperti recycle building, kemudian ekologi building gitu ya, dan sekarang banyak timbul biophilic building gitu, kemudian ada post pandemic building dan macam-macam. Dan itu lahir dari konsep-konsep sustainable architecture yang digunakan secara berkembang sampai detik ini. Dan buku ini semoga bisa memberikan wawasan terhadap konsep sustainable architecture dari core-nya. Jadi kita tidak menggunakan kata green, tapi kita menggunakan kata dari sisi akademis yaitu sustainable itu sendiri. Di mana sustainable itu adalah penopang gitu ya, dan bisa berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Manfaatnya ini kan ada mata kuliah sustainable architecture sampai sekarang dimulai dari semester 1. Jadi sudah hampir 11 tahun mata kuliah sustainable architecture ini sejak saya buat course outline sama OR-nya sampai sekarang. Ya memang dosennya gonta-ganti ngajar, tapi saya tetap yang membuat materinya. Dan kemudian saya SCC di sini, SCC Urban Context, Environment dan Culture gitu ya. Jadi buku ini sebenarnya wajib bagi mahasiswa yang semester 1 di mana sustainable architecture ini ada di mata kuliah di semester 1 di Binus University, terutama untuk jurusan arsitektur ini mereka harus memahami dulu sebelum mereka ke semester-semester selanjutnya. Jadi ini merupakan fondasi konsep yang mereka harus pahami sebelum mereka mengetahui lebih lanjut tentang arsitektur itu sendiri. Jadi ketika dia sudah mengetahui konsep sustainable architecture dimanfaatkan kepada riset sampai kepada tugas akhir, sehingga dia bisa lebih mudah dalam menggunakan konsep-konsep dan mengembangkan itu dalam konsep-konsep desainnya selama 4 tahun di arsitektur Binus gitu.